Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Ini kita akan evaluasi pertumbuhan indigo vera yang kita tanam 1 bulan yang lalu. Jadi kemarin kita tanam, ini kita tetap di Bang Pakan ya, Bang Pakan yang luasnya 1100 meter dan sudah mulai produksi. Sudah hampir sekitar 1 bulan yang lalu kita sudah ngambil hasilnya dari rumput odot, dari rumput liar yang tumbuh, kemudian dari pisang dan lain-lain. Jadi untuk pakan domba. Jadi alhamdulillah dengan Bang Pakan ini sangat membantu. Dan berdasarkan evaluasi tanaman, maka kita dapatkan satu pengalaman baru, yaitu mengenai tanaman indigo vera. Ini adalah tanaman indigo vera. Tumbuhnya sangat subur. Ini baru 1 bulan ditanam, dari bibit kurang lebih 20 cm dan sekarang sudah 1 meter lebih. Karena ini akan kita buat tidak terlalu tinggi, maka ini pucuknya kita akan potong. Kita tahu bahwa indigo vera salah satu jenis leguminose yang pertumbuhannya sangat bagus dan sangat disukai sama ternak, serta kandungan proteinnya cukup tinggi, yaitu di atas 25% berdasarkan literatur yang saya ketahui. Jadi ini kita potong pucuknya, kemudian biar dia akan membentuk percabangan-percabangan yang banyak. Ini hampir seluruh pinggiran kita tanami indigo vera seperti ini. Dan dari pengalaman ini, maka kita bisa ambil satu kebijakan, satu keputusan bahwa kita akan tanam tanaman indigo vera di antara tanaman pokok, yaitu tetapi dengan catatan nanti indigo vera tidak kita buat meninggi. Jadi indigo vera kita akan buat tetap pendek sehingga tidak membuat persaingan dengan tanaman pokok. Kita ketahui di sini di Bang Pakan ini tanaman pokoknya adalah apokat. Ini apokat. Jadi indigo vera akan kita tanam di antara tanaman pokok, apokat maupun ada kelengkeng, tetapi tidak boleh lebih tinggi dari tanaman pokok. Ini tanaman pokoknya tumbuhnya cukup bagus. Nah, jadi tetapi kita tanam di barisan dalam rumput odot. Kita ketahui bahwa rumput odot itu sangat rakus sekali untuk menyerap unsur hara. Jadi hampir tanaman yang kita tanam di antara rumput odot itu biasanya tanamannya kurus. Karena apa? Tanaman-tanaman itu tidak kebagian sama rumput odot. Jadi rumput odot perakaranya itu sangat rapat, halus dan panjang dan menyebar. Disinilah kita ambil kebijakan bahwa kita akan tanam indigo vera. Ini nanti alasannya. Ini kita kasih contoh. Ini adalah tanaman pisang. Nah, ini kita tanam di antara rumput odot. Nah, ini tanaman pisangnya tidak tumbuh bagus. Ini tidak tumbuh bagus. Ini. Nah, ini kita pupuk juga, dan rumput odotnya kita pupuk dengan urea, dengan N. Nah, ini sekitar 10 hari yang lalu. Ini kita panen rumput odotnya. Tetapi kita akan coba kita kombinasikan rumput odot dengan indigo vera. Apa alasannya? Mari kita lihat. Indigo vera, ada literatur yang mengatakan bahwa indigo vera adalah salah satu jenis dari leguminose. Leguminose biasanya di perakaranya mempunyai bintil akar. Bintil akar yaitu bakteri Rhizobium yang bisa menyerap N, nitrogen dari udara, untuk menghidupi tanaman itu sendiri, dan juga untuk menyediakan unsur N untuk tanaman-tanaman lain yang ada di sekitarnya. Kita ketahui bahwa rumput odot sangat membutuhkan nitrogen yang sangat besar. Oleh sebab itu, kita berharap indigo vera apabila ditanam di antara rumput odot, maka satu, indigo vera ini bisa menyediakan unsur N untuk dirinya sendiri dan bisa menyediakan unsur N untuk rumput odot. Jadi kita tetap akan momok, tetapi indigo vera akan tumbuh bagus. Ini kita zoom. Nah, ini bintil-bintil akarnya. Ini bakteri Rhizobium. Nah, ini yang akan menyerap
unsur nitrogen dari udara untuk kebutuhannya dia sendiri. Ini kita akan tanamkan indigo vera ini di antara rumput odot. Nanti kita akan amati pertumbuhannya bagaimana. Kalau nanti pertumbuhannya ini bagus dan rumput odot bagus, indigo vera juga tumbuh bagus, maka ini bisa dikembangkan. Jadi satu, kita menyediakan serat dari rumput odot yang proteinnya juga lumayan bagus. Kemudian kita dapat panen indigo vera yang nilai proteinnya sangat bagus dan produksinya juga bagus. Ini jadi posisi kita tanamkan. Ini kita tanam indigo vera. Nah ini diantara ini rumput odot barisan, ini rumput odot, dan disinilah indigo veranya. Ini kita tanam indigo veranya. Kita akan amati nanti dari bulan ke bulan produksinya bagaimana. Karena dari pengamatan saya di lapangan, di beberapa petani yang menanam rumput odot di antara tanaman lain, contohnya adalah jambu kristal, jeruk, pisang dan lain-lain, itu biasanya tanaman-tanaman yang lain-lain tersebut itu kalah daripada tanaman rumput odot. Ini kita tanam, ini satu baris dan kita akan perbanyak terus. Dari sini kita akan mengetahui seberapa besar manfaat penggabungan antara penanaman rumput odot dengan indigo vera. Nah, ini barisannya. Nah, kita amati di hampir di seluruh penanaman rumput odot itu hasilnya bagus. Ini. Nah, kalau ini bagus, maka ini sangat prospektif untuk dikembangkan dalam satu lahan, satu areal. Nah, tapi nanti pada saat dia tinggi kurang lebih 50 cm, kita akan pangkas. Kita akan pangkas karena apa? Karena di seputaran ini adalah tanaman pokok. Ini tanaman pokok apokat. Jangan sampai nanti indigo vera yang begitu rimbun akan mengganggu tanaman pokok. Itu. Jadi ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara tanaman pokok tidak terganggu, indigo vera menyediakan nitrogen untuk rumput odot yang begitu banyak membutuhkan nitrogen untuk pertumbuhannya, dan rumput odot bisa kita panen. Ya, ini kita lihat di beberapa tempat lagi yang kita sudah tanam indigo vera. Ini adalah indigo vera ini. Jadi hampir antara 1 sampai 1,5 meter pertumbuhannya. Ini yang kita coba putus pucuknya. Ini sudah perjabangan cukup banyak. Ini juga sudah bagus. Nah ini subur sekali. Nah, ini kita putus, ini subur sekali. Ini cukup bagus. Mudah-mudahan dengan cara ini satu lahan bisa memberikan manfaat yang cukup banyak dari beberapa jenis tanaman. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, untuk membangun channel ini tolong subscribe-nya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Gria Kebun, Desember 2022.